Jadi saya lulus tahun 2018, 2003. Kalau melihat perbedaannya pasca lulus terus bekerja itu memang ada perbedaan. Pertama, kalau berkuliah kita fokusnya belajar, kemudian ada tugas kita kerjakan. Tapi kalau bekerja itu kita harus punya otoritas sendiri, yaitu kita harus menguasai dan kita harus tunjukkan kemampuan. Misalnya sebagai contoh kita punya atasan menyuruh tolong dia kerjakan kegiatan ini dan yang lainnya. Kita harus punya waktu untuk menyelesaikan. Ada target. Kalau perkuliahan kan per semester ya, kalau pekerjaan ini yang nggak tentu bisa diminta 2 minggu harus selesai, kita harus mau tidak mau kita harus menyelesaikan. Untuk itu memang sebelum saya bekerja tahun 2019 saya sudah memang mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan, sebagai contoh ikut penelitian dosen maupun pekerjaan dosen. Jadi terbawalah hal-hal yang pernah saya lakukan pada masa mahasiswa di pekerjaan saya. Jadi nggak kaget gitu. Itu pentingnya ketika sebelum kita bekerja kita sudah punya satu kesempatan untuk di mahasiswa, saat kita masih mahasiswa kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di beberapa kegiatan dosen yang dimiliki. Ini. Sedikit dari Ibrahim sendiri. Oke, kalau saya kan dulu kampusnya juga belum ada, jadi saya itu angkatan 2012 di Bandung dulu 3 tahun. Ke sini itu 2015 dia udah di sini. Jadi kalau di ITERA sendiri yang tua dia, kalau yang kampus di Lampung dia yang duluan. Jadi habis itu 2016 lulus. Cuman waktu itu masalah utama adalah akreditasi. IPK saya nggak bagus, jadi saya mikir kalau saya mau langsung dapat kerja nggak mungkin nih, gitu. Jadi akhirnya saya waktu itu ada kesempatan juga S2, jadi saya S2 dulu. Tapi memang untuk pekerjaan sama kayak dia tadi, memang sebelum saya S2 itu saya sempat ikut beberapa pekerjaan dosen. Nah, setelah lulus S2 itu 2019 baru saya masuk ke profesional gitu ya. Pekerjaan pertama saya itu memang bikin dokumen perencanaan. Memang awalnya mengira kayak kita tugas kuliah biasa gitu ya, kita dikasih ini ada wilayah tolong dianalisis gitu ya. Kita kira selesai analisis sudah selesai gitu ya. Ternyata apa yang pengguna, kalau pemerintah daerah itu kan pengguna ya kita sebutnya ya. Yang pengguna itu inginkan dengan yang dosen kita inginkan itu beda. Ada nggak salah? Iya betul. Kalau dosen itu pengennya adalah kita berkreatif sebisa mungkin berkreatif. Gimana caranya lahan itu atau wilayah itu yang dari istilahnya terbelakang jadi sangat maju gitu. Kalau kita di kampus selalu diajarin seperti itu. Di pemerintahan di kenyataan tidak seperti itu. Pemerintah itu inginnya paling tidak bisa dilaksanakan karena duit itu kan, duit pemerintah, anggaran pemerintah itu terbatas. Kita yang udah kita kira kerjaan kita bakal bagus ya, kita analisis biasalah dari lingkungan, DDL, DTL, terus itu kita konsepnya yang smart dan lain-lain gitu. Begitu di sana malah ya kita yang kena bantai gitu. Jadi kalau perbedaan pertama adalah ternyata kita di kampus itu kemauan akademisi dengan kemauan pengguna langsung itu berbeda. Yang kedua adalah tanggung jawabnya, benar tadi kata dia. Kita itu setelah lulus itu diminta sebagai benar-benar tidak dianggap lagi kamu itu bisa salah gitu. Kamu itu pokoknya pekerjaan kamu itu harus selalu benar gitu. Jadi tanggung jawabnya memang lebih besar gitu ya kalau kita, karena resiko kita, kalau dulu resiko kita adalah kita jelek dalam proses perkuliahan, resiko kita adalah nilainya kecil, bisa diulang gitu kan. Kalau ini kan kalau resikonya, kalau pekerjaan kita nggak selesai, resikonya adalah satu anggaran pemerintah daerah gitu. Nah itu kan dampaknya gede banget tuh, dan kredibilitas kita juga dipertanggungjawabkan gitu. Jadinya memang perlu adaptasi dengan dunia profesional itu sangat tidak mudah ya. Dari yang biasa kita kehidupan di mahasiswa masuk ke dunia profesional yang kerja memang punya atasan itu sangat
tanggung jawab itu memang sudah diajarkan dari bangku perkuliahan. Kalau ada disuruh sesuatu harus selesai tepat waktu, karena itu memang itu modal utama kita. Berarti biar nanti nggak kaget saat pekerjaan tuh masuk dunia pekerjaan tuh kita nggak selalu kan gambling Ya, 50-50 lah betul, gitu. betul. Berarti untuk kalian sama Bang Dian sendiri sebelum benar-benar bekerja itu lebih ikut proyek dosen mungkin atau penelitian dosen gitu ya. Itu sendiri apakah itu kita yang meng-approach dosen atau dosen membuka kesempatan untuk mahasiswanya gitu? Kalau dari tahun abang dan kalian sendiri. Saya waktu itu karena mahasiswanya saya waktu itu karena mahasiswanya juga cuma sedikit ya, cuma ber-12. Jadi nggak perlu mahasiswanya yang approach, ya udah iya langsung diajakin gitu. Jadi waktu itu memang ada beberapa dosen yang punya pekerjaan di luar gitu ya. Dia langsung tunjuk aja, memang yang pertama itu kita itu tidak boleh terlalu apa ya istilahnya, kalau sama dosen itu tetap ada barrier, tapi tidak boleh juga kita itu tidak mau mendekat ke dosen, karena kan dosen ini bisa jadi memiliki sesuatu yang diperlukan dibantu oleh mahasiswa. Nah itu kenapa kalian itu sebenarnya sebagai mahasiswa itu nggak apa-apa kalau memang mau mendekatkan diri kepada dosen, tapi tetap bahwa ada barrier di situ ya. Jangan berarti kalau saya sama Dea mungkin bisa sebecandaan itu gitu ya, karena memang kakak tingkat dan adik tingkat gitu. Cuman kayak saya memang ada dekat dengan beberapa dosen saya di daerah yang dulu juga. Cuman memang nyampe sekarang pun walaupun saya istilahnya udah sering nginep di rumahnya, terus itu sama keluarganya dekat, saya kalau misalnya kalian suruh coba langsung telepon Pak ini gitu, saya masih tetap gak berani gitu. Lewat dari jam 7 malam itu saya kalau disuruh telepon saya tetap gak berani. Kalau tiba-tiba WA itu saya tetap pakai kayak Assalamualaikum Pak, maaf ganggu gitu. Padahal saya udah dekat banget sama anaknya, saya kenal, istrinya saya kenal, di rumah dia saya udah berapa kali nginep, sering banget ke sana gitu. Cuman rasa hormat itu tetap ada. Nah itu yang harus kalian terapkan juga. Nah untuk terkait penelitian itu memang mungkin tidak semua mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk ikut bekerja langsung sama dosennya gitu ya. Cuman kalau kalian memang ingin membantu, nggak ada masalah kalau kalian mau approach gitu, tanya aja ke dosennya gitu, itu nggak masalah sebenarnya. Kalau memang beberapa dosen yang memang bahkan saya aja minta tolong ke beberapa orang gitu ya, ada nggak yang mau bantuin gitu, atau kalaupun ada beberapa juga yang memang approach gitu, Pak atau Bu gitu, ada yang bisa saya bantuin nggak gitu terkait penelitian atau apa. Tapi memang harus didukung dengan kebiasaan kalian di kampus ya. Kalau kalian nggak pernah nongol tiba-tiba datang minta kerjaan ya nggak mungkin juga gitu kan ya. Jadi kalian coba buktikan dulu gitu. Jadi kalau kalian approach itu enak. Nah itu kalau saya sih kayak gitu. Cuman mungkin kalau waktu DR dulu gimana? Jadi memang intinya kadang-kala dosen itu perlu bantuan ya. Pasti itu ya. Tapi dosen mencari pasti orang yang terdekat. Artinya ya teman-teman ya, maksudnya sudah kenal, sudah dekat, sudah tahu lah orang-orang bagaimana. Dan itu yang menjadi salah satu peluang untuk dicari dosen gitu. Misalnya saya contoh mau kerja ini kan punya sekian gitu kan. Tapi kalau mahasiswa kami nggak pernah ngomongin soal visi dulu waktu masih zaman mahasiswa ya. Tapi ketika ada kegiatan boleh dong Pak gitu kan. Di situ nanti menjadi satu kesempatan itu ada diingat terus. Saya sebagai contoh ya, Bang Rian sudah menyampaikan tadi tentang dengan dosen tapi tetap hormat ya. Itu saya juga begitu. Saya dari mahasiswa semester 6 saya sudah mulai mengikuti atau diajak oleh dosen untuk mengajarkan sampai saat ini.
komunikasi atau relasi itu terus terjaga. Nah ini yang pentingnya, jangan tiba-tiba udah selesai kuliah terus udahlah lo nggak mau sama dia lagi, cari yang lain gitu. Enggak, dan seperti itu tapi tetap bangun komunikasi, itu pentingnya. Jadi mendekatkan dosen, tapi ingat jangan berjilat. Nah ini yang penting, kadang-kadang kan wah kita pura-pura baik tapi di belakang kita jahat kan, itu nggak boleh hanya sekedar ingin saya diajar aja enggak, tapi ketika kita diajar kita juga mengerjakan dengan baik dengan tulus dan pastinya loyalitas. Itu sih yang menjadi kunci menurut saya sebagai juga sampai hari ini masih terus diajak gitu. Bahkan setelah lulus juga masih diajak sama dosen. Iya, waktu kuliah gitu. Itu iya. Bukan untuk mahasiswa doang. Jadi udah selesai kuliah sampai saat itu masih diajak, itu lah relasi waktu itu. Berarti apa namanya ya, sebenarnya untuk kakak tingkat dan adik tingkat juga sebenarnya punya batasan juga sih sebenarnya, dan untuk kepada dosen atau teknik sebenarnya juga kita harus punya rasa batasannya gitu kan. Berarti apa namanya, mungkin atau teman Bang Bear atau kalian gitu kan, Bang Bear sendiri konsultan dan sering mengikuti proyek-proyek yang masih sekitar PWK, dan kalian kan kembali lagi ke dunia akademik PWK sebagai dosen. Ada nggak sih teman-teman abang atau bapak yang setelah lulus dia nggak kerja sebagai gelarnya gitu? Ada nggak? Ataukah banyak atau gimana? Ada, pasti. Contohnya sebagai contoh teman dekat saya ya, satu angkatan ya, PWK 14. Ada salah satu dia ngepres, itu kan ngepres satu blok, makanya ya saya bisa sebut lah, salah satu ya. Dia sampai detik ini dia tidak pernah menggeluti pekerjaan sesuai dengan plan. Tapi pekerjaan yang dia geluti saat ini memang bagus, banyak orang yang ingin masuk. Dia di bank, salah satu bank swasta yang terbaik di Indonesia. Artinya tidak menutup kemungkinan, cuma ya itu tergantung kita masing-masing ya. Kalau saya memang dari dulu pribadi saya harus mengikuti gerak saya gitu. Cuma tidak masalah ketika ada kesempatan yang lain tiba-tiba dapat gitu, itu semuanya kan tiba-tiba kan, ya apa kita ikutin gitu ya. Ada terus junior saya juga ada yang dulu juga dalam bidang IT sekarang, jadi dia data analyze gitu kan. Jadi semuanya nggak menutup kemungkinan, tapi sebagian besar dari perusahaan PWK pasti pekerjaan sesuai dengan PWK. Itu yang saya temuin sih. Mungkin nggak yang saya lihat. Ya, sebenarnya ini salah satu privilege kita gitu ya. Kita tuh walaupun memang kalau kalian nyari pekerjaan untuk PWK itu agak susah gitu. Pekerjaan PWK itu yang tahu cuma orang PWK biasanya, nggak ada yang lain. Tapi kita itu kan diajarin dari semester 1 nyampe kita semester akhir itu segala macam urusan. Jadi kalau dulu tuh pepatahnya PWK itu luas tapi dangkal, tapi cetek. Kita ngobrolin sosial, kita diajarin ASKOM, aspek sosial pengembangan komunitas. Kita ekonomi ada PE, ada Equil Code ya. Kita disuruh iya kayak tadi data analis kan ada basicnya dari apa, kita MAP, kita statistik kita diajarin, hukum kita diajarin. Nah ini sebenarnya privilege kita. Gimana caranya kita mau ngambil rumput yang mana gitu. Tapi memang kalau saya sendiri, saya memang ingin memang menggeluti ini kita ya, apa namanya, dunia perencanaan kita gitu. Cuman memang karena memang basic skill kita tadi banyak gitu ya, kita itu dikasih privilege bisa belajar semuanya. Jadi semua, makanya nggak sedikit juga lulusan PWK itu yang kerja kayak di bank. Di bank itu bisa masuk ke, kalau kalian tahu orang yang ingin meng-ACC atau mengaudit suatu nilai lahan gitu ya, aset lahan tuh, nanti kira-kira kalau dia menggadaikan itu nilainya berapa, itu kan bisa dari kita bisa melihat dari dia letaknya di jalan mana, terus itu di sana pola ruangnya apa, kegunaan lahannya apa, itu kita bisa menghitung asetnya kan. Kita udah dapat basic skill dari
kita kerja di misalnya dia mau apa ganti rugi segala macam. Nah kita bisa dari hukumnya kita udah belajar gitu kan gimana caranya peraturan yang harus digunakan dan lain-lain. Jadi kalau itu rezeki itu terserah ya datangnya dari mana saja. Tapi memang kita yang harus memfokuskan kita mau di mana. Kita sudah dikasih privilege segala macam ilmu di PWK ini khususnya. Jadi kalian itu harus memanfaatkan sebaik mungkin gitu. Jadi kalau memang kalian memang mau fokus, ya kalian fokuskan gitu. Kayak kita ke data spasial ya kita memang belajar gitu kan. Ke surveyor kita juga belajar walaupun kalau memang mau pengambilan data yang lebih presisi kita tidak bisa ngalahin teman-teman kita di biomatika gitu ya. Cuman ketika datanya sudah jadi dan kita disuruh mengolah, mungkin kita bisa bekerja sama dengan mereka. Hukum juga. Kita mungkin kalau misalnya kita mau maju untuk menjadi suatu kuasa hukum nggak mungkin gitu kan. Cuman ketika ada orang datang ke kita kayak ini saya mau ngebangun ini nih, kalau dari hukumnya bagaimana? Kira-kira bisa nggak dilakukan gitu? Saya punya lahan mau saya bangun jadi perumahan elit gitu. Misalnya nanti luas tanahnya sekian segala macam gitu. Nah itu kan kita bisa ngeliat kita harus ngeliat dulu peraturan mana. Jadi kalau temannya DR itu juga tadi kan memang di bank gitu. Tapi memang itu tadi kita itu dibekali banyak privilege. Jadi bersyukurlah kalian gitu. Tinggal kalian nih yang mau menginjakkan kaki di dunia mana. Gitu. Rezeki itu kita yang mencarinya walaupun memang sudah diatur gitu. Tadi kan ngomongin dunia perencanaan, Bapak mau balik lagi ke dunia perencanaan gitu. Nah, kan berarti Bapak udah berapa tahun di Bandar Lampung? Untuk kalian mungkin sama kalian? Saya 2019 baru balik. Iya. Kalau saya dari lulus sampai saat ini artinya uang itu masih di Lampung. S2 saya juga di Lampung. Jadi kayaknya pecinta Lampung. Apa sih perubahan dari Provinsi Lampung sendiri selama 5 tahun gitu ya? Hampir 5 tahun. Oke. Dari dunia perencanaan gitu Pak. Waduh, ini mau masuk ke situ ya? Oke. Memang kalau kita ngelihat Bandar Lampung sendiri ya, Bandar Lampung sendiri itu karena memang pertumbuhan penduduknya memang juga sekarang semakin pesat ya. Migrasi, terutama dari migrasi. Mungkin kalau dari fertilitas sama lah ya, setiap tahun gitu. Cuma dari angka migrasi ini yang luar biasa tinggi. Yang pertama kita punya akses pintu tol baru, ya kan? Gampang banget sekarang akses ke Bandar Lampung khususnya gitu ya. Ada beberapa universitas kita juga udah sangat banyak pertumbuhan mahasiswanya. ITERA luar biasa berapa? 10 tahun belakangan ini luar biasa pertumbuhan mahasiswanya. UIN luar biasa juga gitu. Terus itu Unila, Kompleks dan lain-lain ini genre pertumbuhan penduduk ya. Genre pertumbuhan penduduk. Walaupun memang ada yang tercatat, ada yang tidak. Ini kalian kan ada yang dari luar nih. Belum tentu juga kalian melaporkan diri gitu kan ya. Nah, cuman kan kebutuhan akan peningkatan aktivitasnya itu yang paling dirasakan gitu. Walaupun memang tercatat di dalam angka itu tidak begitu pesat, cuman kan kenyataan di lapangannya aktivitasnya tetap meningkat. Aktivitas meningkat ini pertama baik untuk pergerakan ekonomi. Karena kan kalian spending money nih di sini, ya kan? Mahasiswa itu jajan, macam kan spending money itu mungkin ITERA aja lah taruh ya. PWK itu yang aktifnya 1.000 mahasiswanya. Satu hari mereka spending money 30.000 di Abang Cilok depan itu. 10.000 dia satu mahasiswa, 10.000. Mbak ini makan di Cilok, makan Cilok setiap hari gitu kan 1.000 kali 10.000 itu sudah 10 juta gitu kan. Duit yang bergerak baru dari Cilok. Iya kan? Belum dari laundry, bayaran kos dan lain-lain. Nah, ini kan peluang emas. Peluang emas ini kan semakin banyak orang yang datang, kebutuhan akan aktivitasnya juga semakin banyak.
tukang cilok yang tadinya cuma satu tuh nggak mungkin cuma satu kan, sekarang ada banyak. Kalau cilok mungkin didorong gitu ya, cuma untuk bangunan-bangunan ini itu yang perlu disediakan secara langsung gitu ya, kayak misalnya kos-kosan atau kafe gitu ya, rumah makan. Masalah utamanya adalah lahan di Bandar Lampung ini nggak bertambah, orang-orangnya nambah semua. Masyarakat banyak yang tidak berpikir lahannya tetap, tetapi yang mereka pikirkan adalah semakin banyak orang yang datang akan mengenerate pendapatan yang semakin banyak. Oleh karena itu orang berlomba-lomba membuka suatu aktivitas perekonomian baru, khususnya mendekati ke yang banyak orangnya. Yang pasti itu di dekat pintu tol udah banyak, karena kan bakal orang istirahat segala macam. Di dekat kampus pasti banyak banget tuh. Permasalahannya adalah orang semakin banyak ingin membangun aktivitas ekonomi, di mana itu nanti mengenerate juga perubahan lahannya. Permasalahan utama di kita, gitu khususnya di Bandar Lampung, kita belum memiliki namanya rencana detail tata ruang (RDTR). RDTR khususnya yang diperdakan ya. Kalau RDTR secara dokumen mungkin sudah ada ya, tapi kalau yang secara diperdakan untuk dokumen itu bisa digunakan itu kan harus diperdakan. Sekarang dia mungkin cukupnya peraturan kepala daerah ya, dia cukup di para wali. Nah, harusnya normalnya ketika orang ingin membangun suatu aktivitas ekonomi baru, dia harus memikirkan tata letak lokasinya. Di situ diperbolehkan untuk kegiatan apa. Kalau memang dia di pola ruang permukiman, mungkin dia memang bisa untuk perdagangan dan jasa juga. Tapi di dalam RDTR kan dia mengatur namanya koefisien dasar bangunan. Misal dia KDP-nya maksimal 70%, berarti kalau dia punya tanah 100 meter, yang bisa dibangun maksimal 70 meter persegi. Kalau di kita kan enggak. Iya kan? Tanahnya 100, bangunannya bisa 250. Itu. Oke. Terus itu yang pertama, nanti dari perubahan penggunaan lahan ini berdampaknya ke lahan hijau yang makin berkurang. Sebagai contoh, rumah saya kan Korpri. Korpri itu dulu arah yang mau ke UIN itu sawah semua. Memang itu untuk yang pertama sebagai penambang air lah ya, buat pemukimannya. Yang kedua memang itu memang lahan orang yang dijadikan sawah. Tapi ketika udah mulai ada ITERA, udah mulai UIN-nya sudah mulai banyak mahasiswanya. Sekarang mungkin dari 100% hanya sisa 30% lagi sawahnya. Akibatnya apa? Tetangga saya yang dulu nggak pernah kebanjiran jadi sering kebanjiran. Karena air limpasan dari irigasi sawah itu nggak ada jalannya lagi. Mau nggak mau dia mencari jalan yang ke bawah kan, gravitasi kan. Rumah tetangga saya nggak pernah kebanjiran, jadi kebanjiran. Terus itu jalan yang tadinya istilahnya memang sering rusak, tapi sekarang lebih cepat rusaknya. Karena semakin banyak orang yang lalu lalang kan. Itu. Terus yang kedua adalah kalau kita bikin satu aktivitas ekonomi tapi kita tidak punya aturan yang tepat. Kalau di RDTR itu kan nyampe dia syarat-syaratnya pun diatur. Misal kita mau bangun kafe, tapi dia letaknya di dekat rumah orang. Berarti mungkin ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Atau dia ada syarat terbatas yang namanya misal dia hanya boleh buka sampai jam 7 malam. Karena di situ dekat permukiman ya, mengganggu. Terus dia harus menyediakan lahan parkir gitu ya. Terus itu ada juga syarat dia harus jalur kendaraan untuk masukin stok dan juga ngambil sampah itu harus beda gitu, karena dia bakal mempengaruhi lalu lintas jalan. Cuman kan karena di kita itu belum ada nih aturan seperti itu, akhirnya orang yang penting hanya mendapatkan izin mendirikan dan izin usahanya saja. Jadi kalau kita mau nyalahin kita nggak bisa juga, karena mereka punya izin untuk membangun tempat makan atau apa. Cuman karena dia tidak diatur sampai sedemikian rupanya, akhirnya apa?
parkirnya sembarangan. Kalau kita lihat tuh di Jalan Raya Kudu, bangunannya bagus-bagus cuma nggak ada tempat parkirnya kan? Itu. Terus itu apa namanya? Dari parkir nanti juga bisa mengenerate semakin banyak orang datang itu kan kriminalitas bisa jadi makin tinggi ya. Dulu alhamdulillah perumahan saya itu jarang terjadi kemalingan karena yang pertama jauh dari kota. Dulu itu saya SD angkot tuh jarang ada yang mau kesini gitu kan. Terus yang kedua memang masih sepi. Sekarang nih semakin banyak orang yang buka kosan, semakin banyak makin banyak banget kasus-kasus kayak kemalingan motor, pembobolan rumah kayak gitu. Nah ini kan dampak-dampak yang terjadi akibat banyaknya aktivitas ekonomi baru gitu ya. Nah untuk menanggulanginya apa? Nah itu tadi kita kalau di perencanaan itu punya satu dokumen namanya RDTR. RDTR itu salah satu fungsinya adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Selain dia memudahkan investor itu untuk masuk, kalau dulu tuh investor itu mau masuk ke kita itu lumayan ribet caranya. Jadi dia harus datang dulu, harus banyak beberapa dokumen yang dilihat, baru nanti diperbolehkan atau enggak. Kalau sekarang itu kalau melalui RDTR kan ada namanya OSS ya, online single submission. Jadi si investor itu atau pemerakarsa itu cukup input dulu di online, dia langsung bisa melihat tuh dia masuknya di pola ruang apa. Kalau memang sekiranya dia bisa, baru dia datang ke wilayahnya untuk mengurus itu. Jadi itu memudahkan. Tapi juga bisa jadi dokumen pengendalian untuk itu tadi ya. Kayak kita di sekitar sini banyak lahan hijau gitu bisa dikendalikan. Jadi nggak boleh dibangun apa. Nah itu kita itu masalahnya adalah dokumen perencanaan kita itu belum lengkap sehingga proses perkembangan wilayahnya itu terjadi karena memang harus terjadi gitu. Jadi bukan karena yang diatur gitu ya. Jadi memang harus terjadi macet. Ya macet kalau aktivitas ekonomi semakin banyak ya pasti macet gitu. Cuman kita nggak punya aturan buat mengendalikan itunya. Jadi agak susah gitu. Jadi dampak yang kita rasakan sekarang kalau kalian ngeluh macet lah, parkir susah segala macam, sebenarnya jangan salahkan si yang punya bangunannya. Dia tidak dipaksa untuk menyiapkan sesuatu hal sebagai bentuk pengendaliannya juga. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali dijawab Maria ya, secara akademis semua sudah terangkum. Tapi poinnya adalah memang saya pribadi memang drastis banget ya. Sebenarnya di era, jadi singkat saja di era dulu cuma bangunannya belum tapi jalannya pun belum ada. Tapi ketika jalan sudah bagus, kalau sudah dibuka semuanya berubah drastis. Yang dulu diakui sepi sekali sekarang ini banyak banget. Dan saya dulu kalau dari 2014 ya, lulusan Ronjo 2014 yang berkuliah, saya itu di daerah itu cuma sampai 5 menit dari sekarang cukup agak lama. Besar, dia banyak mobil yang berlalu lalang, itu memang itu peningkatan penduduk dan ekonomi semakin besar. Itu sih. Perubahannya sangat drastis. Sebenarnya agak penasaran sedikit sih pendapat menurut Bapak dan Abang. Kan tadi lewat ITERA nih, jalan terusan ITERA di Akudu ini membuat semua orang sepertinya mau yang lewat aja, mau yang dia mau beraktivitas menggunakan tol atau keliling ke ITERA, itu kan kalau bisa dibilang setiap kuartal tahun pasti jalannya menjadi sangat rusak. Dan kalau mahasiswa bilang itu udah menjadi gunung Sahara karena jalannya udah kayak bergelombang besar gitu kan. Jadi menurut Bapak dan Abang sendiri gimana sih caranya untuk melambatkan atau menghentikan kerusakan gitu? Oke. Tapi kalau sebenarnya secara kePWK-an sih tata letak yang kita ikuti ya, tapi mungkin ya saya nggak tahu saat analisis yang dilakukan
tanahnya kurang padat segala macam, ini dampaknya dulu ya kan banyak yang terjadi gitu, ataupun pengaspalan atau dasar-dasarnya kurang kuat itu jadi ambles gitu. Nah ini yang mungkin kurang dilihat ya, jadi ini mengganggu juga. Nah ini kan peran kita sebagai PWK udah langsung tahu proyeksinya, oh kalau jalannya rusak ini akan terjadi apa gitu. Nah sebagai contoh ya, saya nggak tahu kenapa kalau yang lihat dulu, maksudnya dari flyover sama sini udah bagus ya, itu jadi cor lah, udah bagus banget lah, jadi nggak kayak dulu. Nah ini yang jadi masalah di exit tol kok jalannya gini kan, itu jadi tanda tanya gitu, kenapa? Apalagi ada kampus besar di daerah Manggala, mahasiswa lalu lalang, kita tahu lah bahwa beberapa minggu yang lalu ada kecelakaan dan baru ditambal sulam lagi kan gitu. Tapi seharusnya sebagai hal yang baik memang karena ini harus dinamikasnya tinggi ya, jalannya harus baik, itu berpengaruh juga gitu kan. Jangan udah aktivitas di lahan wilayah sini udah cukup besar, jalannya tidak didukung, ada polda loh, ada ITERA, ada exit tol lagi kan. Ya saya juga kalau pergi lewat tol juga jadi agak males gitu kan. Udah bodoh, apalagi bawa motor kan, mengerikan, apalagi malam kan gitu. Jadi memang itu sangat merugikan. Untuk itu ya orang dari pemerintah daerah segera untuk merealisasikan pembangunan baru jalan raya. Kalau boleh dibongkar dicor lagi gitu. Kalau ditambah sulam sama aja dia rusak. Jadi sangat penting jalan itu ya. Tapi bukan aksesnya sangat luar biasa. Jadi itu ya. Oke, kalau saya ceritain dulu ya, maksudnya sejarah terusan Riyakudunya ya. Jadi jalan terusan Riyakudu ini ada karena ada ITERA dan juga dari sana Kota Baru. Sebenarnya Kota Baru itu lebih ke lewat yang SMA 12 yang dulu itu. Lewat situ. Cuman karena ada ITERA, kita dibuatkanlah jalan terusan Riyakudu. Nama terusan Riyakudu itu yang mencetuskan salah satu dosen juga di PWK, namanya Pak Bobi. Jadi dia bingung waktu itu ketika ditanya ini jalannya jalan apa. Kalau karena dia orang Bandung ya, di Bandung kan banyak tuh nama jalan terusan. Ya udah karena memang jalan utamanya Riyakudu, ya udah dibikin aja terusan Riyakudu. Iya. Oke, itu terus itu yang kedua adalah itu sejarah tentang adanya jalan di depan kita. Yang kedua adalah status jalan. Status jalan itu jalan di depan ITERA ini setahu saya itu masuknya ke jalan nasional, masuknya kewenangan nasional. Tetapi jalan Riyakudu itu masuknya ke jalan provinsi. Riyakudu yang udah dicor. Nah, itu setahu saya. Jadi ada perbedaan kewenangan di situ ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa jalan ketika ada tol, pihak dari penyelenggara tol itu salah satu bentuk insentif atau disinsentifnya itu atau kompensasi ke Provinsi Lampung adalah mereka bertanggung jawab atas kelayakan jalan sampai ke perbatasan terusan Riyakudu nyampe Lamban Kuning. Itu yang menyebabkan ketika jalan itu rusak, pemerintah kita tidak langsung mengeksekusi karena memang ini masih seingat saya ya, mungkin dia juga pernah dengar itu kan ya, bahwa itu masih tanggung jawab si yang membangun tol. Gitu. Makanya waktu itu sempat dibenerin kan ya, walaupun memang sebenarnya bukan salah aspal dan konstruksinya, tapi perhitungan materialnya mungkin ya. Karena bayangin, mungkin kalau perbaikannya yang waktu itu dilakukan kan sempat bagus tuh kan, waktu itu sebelum lebaran kalau nggak salah ya, sempat bagus banget kan. Mungkin kalau itu ditaruh di perumahan 5 tahun, 10 tahun awet gitu ya. Cuman bayangin ketika yang lewat itu truk-truk ratusan ton yang lewat, pelan-pelan hujan gitu kan. Kan aspal itu dia memang terus kalau hujan kan istilahnya dia ada rongga kan ya. Ketika ada rongga, bebannya banyak di situ dan jalannya pelan, ya otomatis dia
ngelipet kan, bukan jalan bolong lagi, jalannya ngelipet di depan daerah itu. Nah itu. Nah sebenarnya waktu itu pemerintah provinsi udah mau mengeksekusi untuk ngebenerin itu. Cuman ini balik lagi ke mata kuliah ya. Jadi kalau kalian masih ingat tuh anggaran pemerintah daerah itu tidak bisa langsung dikeluarkan pada saat itu juga kalau dia nggak masuk di dalam rencana. Jadi dia kalau mau dibangun tahun depan dia harus masuk rencana dari tahun ini. Nah maka dari itu kalau kalian baca berita juga tahun depan itu pemerintah provinsi itu lewat Bina Marga itu pengen memperbaiki jalan di depan, sudah dianggarkan untuk tahun depan gitu. Makanya yang tahun ini tindakan preventifnya hanya menambal sementara karena memang anggarannya mungkin tidak cukup untuk memperbaiki secara keseluruhan gitu. Mungkin itu bisa dipakai dari sisa anggaran gitu ya. Ada beberapa sisa anggaran yang memang bisa digunakan untuk penanggulangan itu, jadi dipakai untuk menambal sementara. Cuman tahun depan kabarnya itu sudah dianggarkan untuk dia rigid beton, ya sudah dibeton. Jadi memang sudah disesuaikan dengan kendaraan yang bakal lewat di sana. Jadi permasalahannya itu sangat pelik ya. Jadi saya itu makanya setiap lewat situ ya karena saya beberapa tahu masalahnya gitu ya. Jadi ya udah karena memang yang pertama konflik tanggung jawabnya gitu ya. Kita nggak tahu jalan itu tanggung jawabnya kemana. Kalau memang melihat dari dia keluar jalan exit tol, harusnya ini jalan nasional gitu ya. Cuman begitu jalan nasional cuma sedikit masuk jalan provinsi gitu kan. Begitu jalan provinsi keluar lewat bypass jalan nasional lagi gitu kan. Itu kan agak susah gitu ya. Jadi konflik itu mungkin yang membuat pengelolaan atau perbaikan di suatu infrastruktur itu agak susah, agak terlambat. Mungkin itu. Menambahkan sedikit sih memang karena kalau kita pernah belajar manajemen administrasi pembangunan ya kewenangan itu sangat penting. Provinsi Lampung nggak bisa gerak, itu kan kewenangannya dari pemerintah pusat ya. Tapi sesuai dengan berita yang kami baca juga itu tadi sudah menganggarkan untuk tahun depan akan bikin beton. Benar-benar tahun ini akan penerimaan aset asetnya di pengelola ini jalan tol ini akan dikasih ke pemerintah provinsi Lampung. Jadi memang akan segera dibangun itu kan penting banget. Jadi keresahannya memang sebenarnya dari semua public figure ya panjang lah pasti ceritanya kalau kita kulik-kulik ya pasti ada kepentingan itu. Pasti. Berarti ya semoga aja tahun depan sesuai dengan harapannya. Karena kan yang berlalang di sana bukan cuma mahasiswa atau orang-orang yang dari daerah, semua profesi sepertinya akan lewat, termasuk kepala daerah, pemerintahan gitu kan. Kalau Bandar Lampung kan dia lewat sini. Ya betul. Semua. Sebenarnya ya, ini ada fun fact lagi. Exit tol itu ada dua rencananya dulu. Lewat depan ITH sama lewat depan UIN. Jadi langsung ke Endro Suratmin. Jadi keluar yang udah ada bangunan itu kan, keluar di situ. Pertimbangan pertama adalah kenapa di Endro Suratmin? Di sana tidak ada permukiman. Makanya untuk kendaraan yang cepat lebih bagus sebenarnya lewat sana. Karena dia tidak terlalu membahayakan kan. Kita tahu bahwa UIN juga punya dua pintu gerbang, ada pintu gerbang depan dan belakang sehingga bisa ada tindakan preventif lah untuk itu. Terus itu di sana juga tidak banyak lalu lalang masyarakat karena memang nggak ada permukiman. Di sana kan memang banyaknya jasa ya. Terus itu di sini itu lumayan banyak penghalangnya sebenarnya. Yang pertama banyak sekali perempatan dulu ya. Dulu perempatan karena memang dia perumahan dan memang tipe perumahan itu grid ya pasti ya. Yang kedua ada SD, ada SMP, ada TK. Di mana orang setiap pagi ngantar jemput. Nah itu. Cuman memang Pak Rektor kita dulu ingin bahwa
ITERA ini mimpinya menjadi salah satu tempat rest area ya, bukan rest area juga sih, kayak misalnya ikon ketika masuk Bandar Lampung tuh, bahwa ketika masuk Lampung tuh kampus kita gitu. Dan sebenarnya sudah terbukti juga sekarang ada beberapa memang yang sudah terwujud gitu, kayak orang-orang kalau misalnya di depan kampus kita itu kan banyak banget fasilitas umumnya udah dipakai banget gitu ya. Itu sebenarnya salah satu mimpi beliau juga gitu, gimana caranya kampus ini bukan hanya punya mahasiswa ITERA tapi punya masyarakat yang memang ada di Provinsi Lampung gitu, bisa menggunakan kampus kita ini sesuai dengan fungsinya. Sebenarnya itu mau beliau, makanya akhirnya dan mungkin juga aksesnya di sini yang lebih sepi waktu itu dibandingkan di sana. Dan juga kalau exit tol kan dia harus jalan untuk keluarnya itu lebar, harus lebar kan. Sedangkan kalau kita di Endul Suratin mungkin agak susah pembebasan lahannya untuk membuat exit tol yang lebih proper gitu ya. Mungkin itu juga salah satu pertimbangan kenapa di sini. Cuman sebagai fun fact aja, dulu itu ada 2 rencana gitu. Satu lewat kita, yang satu lewat Bukan Kui.